Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bara Safiata Kalamingan dengan NIM 1216000035 yang pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai uji Mann-Whitney. Berikutnya, ini ada fungsi dari uji Mann-Whitney. Nah, uji Mann-Whitney itu adalah suatu uji untuk menguji ada tidaknya perbedaan antara dua sampel independen. Dan Mann-Whitney ini adalah alternatif uji T2 sample independent atau two sample independent t-test. Dan untuk spesifikasi dari uji Mann-Whitney ini adalah data terdiri dari dua gugus sampel acak, yaitu X1, X2, Xn, dan Y1, Y2, Yn. Lalu, uji Mann-Whitney itu berskala ukur minimal ordinal. Dan pada uji Mann-Whitney itu kedua populasi memiliki bentuk sebaran yang sama. Fungsi sebaran dari kedua populasi hanya berbeda pada lokasinya atau mean. Selanjutnya, statistik uji untuk N kurang dari 20. Itu yang pertama, gabungkan kedua sampel, kemudian beri peringkat dari yang terkecil hingga yang terbesar untuk nilai yang sama diberi peringkat yang sama dengan rata-rata dari posisi peringkat-peringkat pengamatan. Lalu, jumlahkan peringkat-peringkat dari populasi 1, yaitu nilai-nilai X, jika parameter dari populasi 1 lebih kecil daripada parameter populasi 2, kita mengharapkan untuk ukuran-ukuran sampel yang sama, bahwa jumlah peringkat untuk populasi 1 pun lebih kecil daripada jumlah peringkat pada populasi 2. Begitu juga sebaliknya. Lalu, statistik uji didasarkan pada jumlah peringkat yang cukup kecil atau cukup besar dari amatan-amatan sampel yang berasal dari populasi 1. Nah, statistik uji yang digunakan adalah sebagai berikut. Tau T sama dengan S min N1 N1 plus 1 per 2. Dengan S merupakan jumlah peringkat hasil-hasil pengamatan yang merupakan sampel dari populasi 1. Lalu, di sini kriteria ujinya untuk H1 dengan rata-rata tidak sama dengan Y, itu tolak H0 jika T hitung kurang dari W alfa per 2, atau T hitung lebih dari W1 min alfa per 2. Dan untuk H1, untuk hipotesis 1 atau H1, untuk H1 dengan rata-rata X X kurang dari Y, maka tolak H0 jika T hitung kurang dari W alfa. Dan untuk H1 dengan rata-rata X lebih dari Y, kriteria ujinya itu tolak H0 jika T hitung lebih besar dari W1 min alfa. Nah, nilai W diperoleh dari tabel Mann-Whitney. Dan untuk catatannya, W1 min alfa per 2 sama dengan N1 kali N2 kurang W alfa per 2. Dan untuk W1 min alfa sama dengan itu N1 kali N2 kurang W alfa. Dan untuk statistik uji untuk N lebih dari 20, itu jika N1 atau N2 lebih dari 20, maka digunakan pendekatan normal Z dengan rumus sebagai berikut. Nah, dengan kriteria ujinya, jika satu arah, maka tolak H0 jika absolut Z hitung lebih besar dari Z alpha. Terima dalam hal lainnya, atau p-value kurang dari alpha. Nah, jika dua arah, maka tolak H0 jika absolut Z hitung lebih besar dari Z alpha per 2
terima dalam hal lainnya atau p-value kurang dari alfa. Nah, lalu pada uji Man-Whitney ini terdapat contoh kasus yang akan kita analisis. Nah, untuk kasusnya itu seorang guru ingin mengetahui rumusan masalah apakah ada dampak penggunaan metode diskusi terhadap hasil berguru pada mata pelajaran IPA kelas 9. Untuk keperluan tersebut, guru tidak memakai metode diskusi pada kelas A dan menerapkan metode diskusi pada kelas B. Kemudian, guru tersebut memperlihatkan ulangan untuk masing-masing kelas dengan soal yang sama. Lalu, maka diperoleh nilai dari hasil belajar mereka sebagai berikut. Nah, ini untuk tabelnya. Nah, ini hasil belajar untuk kelas A dan ini hasil belajar untuk kelas B. Lalu yang ini adalah yang setelah dikelompokkan. Nah, ini yang dikelompokkan untuk kelas A diberi kode 1 dan untuk kelas B diberi kode 2. Nah, lalu hipotesis H0 diterima, maka tidak ada perbedaan hasil berguru IPA antara kelas A dengan kelas B. Sedangkan H0 ditolak, maka ada perbedaan hasil berguru IPA antara kelas A dengan kelas B. Untuk statistik ujinya, H0 ditolak jika nilai sig to tailored itu lebih besar dari probabilitas 0,05 atau alfa, dan H0 diterima jika nilai signifikan sig itu kurang dari 0,05. Lalu kita akan menguji menggunakan SPSS. Nah, kita tulis hasil, lalu di yang kedua kelompok. Lalu di bagian labelnya kita isi juga hasil belajar. Dan di bagian kelompok, di bagian label, kita taruh dengan kelas. Lalu di bagian value-nya kita taruh di value yang kedua yang bagian kelompok, kita taruh kode untuk 1 dengan label itu kelas A. Nah, dan untuk kode 2 untuk kelas B. Lalu add, lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita masuk ke data view. Nah, untuk bagian hasil ini kita isi untuk datanya yang sudah ada ya. Nah, ini kita lihat ada 2 kode, untuk kode 1 kelas A dan kode 2 itu untuk kelas B. Lalu tekan analysis, lalu non-parametric test, lalu legacy dialogs, dan to independent sample. Bagian pertama dimasukkan di atas, bagian kedua di bawah, lalu kita tekan define groups. Nah, lalu untuk grup 1 kita isi 1 dan grup 2 kita isi dengan kode 2. Nah, lalu continue. Nah, lalu akan muncul hasil dari Man-Whitney test ini. Ini ada ranks dan tes statistiknya. Nah, lalu kemudian ini adalah hasil dari SPSS yang tadi sudah kita kerjakan. Ada ranks dan tes statistiknya. Nah, yang kita lihat itu ada sig-nya 0,000. Lalu, nah jadi nilai sig yang tadi kita dapat yaitu sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05, maka H0 diterima.
Nah, dengan kesimpulannya berarti terdapat ada perbedaan hasil berguru IPA antara kelas A dengan kelas B. Karena ada perbedaan yang signifikan, maka rumusan problem penelitian pun juga sanggup terjawab, yakni ada dampak perguruan metode diskusi terhadap hasil berguru pada mata pelajaran IPA kelas 9. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.